Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Bardatul Mardia dengan NIM 12121000092 dari kelas 2B PIAUD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai taksonomi Bloom, strategi pengembangan kognitif anak melalui media lagu atau musik. Taksonomi Bloom adalah salah satu kerangka dasar untuk pengkategorian tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum. Tujuan pendidikan taksonomi Bloom dibagi ke dalam 3 ranah. Di antaranya, yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai ranah kognitif. Pada ranah kognitif, mencangkup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual pada diri anak. Dijelaskan bahwa pengembangan kognitif menggunakan metode taksonomi Bloom ini sangat beragam, seperti melalui bernyanyi, bercerita, musik, membaca, dan masih banyak lagi. Dalam perkembangan kognitif, banyak kegiatan yang bisa guru lakukan untuk mengembangkan aspek kognitif dalam diri anak. Di antaranya melalui kegiatan bernyanyi, bercerita, dan lain-lainnya. Akan tetapi, kegiatan bernyanyi dianggap suatu kegiatan yang tidak penting, padahal setiap lagu mempunyai makna dan manfaat yang dapat mengembangkan segala aspek dalam diri anak. Dalam sebuah lagu, kita dapat menyampaikan sebuah cerita, nasihat, pengetahuan, dan berbagai ilmu lainnya. Musik. Musik merupakan bagian seni yang menggunakan nada atau bunyi. Musik mempunyai bentuk yang khas, baik itu dari segi jenisnya dalam kebudayaan maupun strukturalnya. Musik dapat memberikan perubahan dalam diri manusia, bahkan dapat membentuk karakter manusia itu sendiri. Oleh karena itu, musik memiliki pengaruh besar terhadap diri manusia. Berikutnya, manfaat musik bagi anak usia dini. Yang pertama, dapat meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi anak. Musik merupakan stimulus bagi anak dalam segala hal termasuk kreativitas. Musik dapat melatih seluruh otak anak karena saat mendengarkan sebuah lagu, otak kiri yang terdiri atas bahasa, logika, matematika, dan akademik akan memproses lirik, sementara otak kanan akan memproses musik, seperti irama, persamaan bunyi, gambar, emosi, dan kreativitas. Anak yang mendengarkan musik akan menggerakkan badannya dan imajinasinya berkembang dengan sendirinya. Yang kedua, dapat meningkatkan kecerdasan yang lain dalam diri anak. Cara terbaik untuk meningkatkan pembelajaran melalui musik yaitu dengan mendengarkan musik dengan irama yang konsisten yang dibarengi dengan melakukan sesuatu kegiatan. Dari musik, anak akan lebih semangat dalam belajar. Dengan demikian, tidak hanya kecerdasan musikal saja yang berkembang, tetapi kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan afektif pun dapat dikembangkan dengan optimal. Yang ketiga, dapat merangsang daya ingat anak. Contohnya, saat anak diajarkan menghafal abjad tanpa musik, tentu akan mudah lupa. Namun berbeda jika menghafalkan huruf abjad dengan musik. Anak akan bertambah daya ingatnya hingga dewasa. Oleh karena itu, untuk membantu daya ingat seseorang dibutuhkan penyimpanan jangka panjang atau long-term memory. Salah satunya dengan mengembangkan kecerdasan musik pada anak. Selanjutnya, pengaruh musik pada perkembangan kognitif anak. Musik merupakan hal yang penting untuk anak yang masih senang bergerak bebas dan bermain. Karena pentingnya musik bagi kehidupan anak, maka dari itu perlu dikembangkan kecerdasan pada aspek musikalnya agar kecerdasan pada aspek yang lainnya dapat berkembang secara optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian pada penemuan teori neuron
Roger Sperry pada tahun 1992 dalam Siegel 1999 dalam teori tersebut menyatakan bahwa neuron baru akan menjadi sirkuit jika ada stimulus. Salah satunya dengan musik sehingga memungkinkan neuron yang terputus akan terhubung kembali dan berintegrasi dalam sirkuit otak dan terjadilah pertautan antara neuron otak kanan dan neuron otak kiri. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa musik akan membantu perkembangan kognitif anak. Pada usia 2-3 tahun, anak masih sangat berorientasi pada dirinya sendiri dan sangat jarang melakukan aktivitas bersama. Pada periode tersebut dapat kita sebut sebagai periode eksploratif anak. Pada periode ini, anak masih belajar mengendalikan anggota tubuhnya, seperti belajar berjalan dan berlari. Dalam periode perkembangan eksploratif, anak masih belajar untuk mengkoordinasikan gerak tubuhnya. Sebaiknya, rangsangan musikal yang diberikan kepada anak diarahkan untuk mendukung anak agar mengkoordinasikan gerak tubuhnya. Oleh karena itu, memberikan stimulus menggunakan musik pada periode ini lebih diarahkan pada upaya mendukung anak melakukan kebebasan aktivitas fisik dan peningkatan kesadaran tubuhnya atau body awareness. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lawin dan kawan-kawan pada 2008. Mereka mengemukakan bahwa anak usia di bawah 10 tahun perkembangan pada otaknya masih berkembang dan dapat dibentuk sehingga perlu dilakukan stimulus agar potensi musik pada anak dapat berkembang. Selanjutnya adalah 3 aspek penunjang. Yang pertama, pengembangan fisik. Pada dasarnya, anak yang berusia di bawah 10 tahun masih senang bergerak. Yang kedua, pengembangan sosial. Dapat dilakukan dengan kegiatan bersama untuk mengenalkan alat musik dan mengenalkan keragaman budaya. Yang ketiga, pengembangan intelektual. Pada pengembangan intelektual, terjadi jika anak menyukai sebuah tantangan pada kegiatan. Anak suka pada cerita yang menarik, imajinatif, dramatis, dan fantastis, sehingga dapat melatih anak untuk berpikir asosiasi dan logis. Kita dapat memberi stimulus dengan mengenalkan bilangan, hitung, bentuk geometri, serta bacaan simbol melalui kegiatan musik berupa ritme, syair, dan lagu. Selanjutnya mengenai cara mengembangkan potensi musik anak. Yang pertama, pilihlah musik yang beragam untuk didengarkan oleh anak. Memperdengarkan musik secara singkat pada anak akan membantu ia untuk membangun fokus dan merangsang imajinasi dan keterampilan berpikir anak. Musik dapat diperdengarkan kepada anak sebagai latar belakang untuk mengingatkan konsentrasi, memusatkan perhatian, dan membangkitkan semangat. Yang kedua, mendengarkan dan menyanyikan musik disertai dengan gerakan. Gerakan dalam musik atau tarian adalah suatu cara untuk meningkatkan kesadaran kinestetik pada waktu yang bersamaan. Selain itu, bergerak dapat membangkitkan rasa semangat dan motivasi dalam diri anak dari rasa bosan. Dengan bergerak, anak dapat mengungkapkan perasaannya dengan mengendalikan keterampilan motorik kasar anak. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada anak untuk memainkan alat musik. Dengan memberikan kesempatan untuk memainkan alat musik, maka dapat mengembangkan daya pengamatan dan meningkatkan kecerdasan musik pada anak. Setelah itu, barulah anak diarahkan untuk memainkan alat musik dengan baik dan benar. Dengan cara seperti itu, anak akan merasa senang karena bisa mengekspresikan keinginan hatinya melalui bermain alat musik, sehingga akan berkembang kognitif anak melalui pengarahan pendidik atau guru untuk memainkan alat musik dengan baik. Anak akan berpikir kreatif sesuai dengan tingkatannya. Mungkin cukup sekian
dari pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.